Selamat pagi saudara-saudara yang beribadah di dalam gedung ini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui kanal YouTube ataupun dari Radio Sumber Kasih. Shalom semuanya. Selain kasih Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena anak-anak Tuhan merayakan turunnya Roh Kudus yang kita kenal dengan nama Pentakosta. Sekaligus di pada hari yang sama ini ada sakramen baptis dewasa. Saya katakan sangat istimewa karena tidak setiap tahun bisa terjadi seperti ini. Untuk yang terdekat yang akan datang adalah pada tanggal 9 Juni tahun 2030. Di mana ada Pentakosta dan juga bisa ada sakramen baptisan dan sidi. Setelah mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh itu saya mengajak kita semuanya mohon Roh Kudus untuk menerangi kita pada saat kita membaca Alkitab firman Tuhan. Bapa kami surga, kami akan syukur untuk hari ini kami boleh merayakan Engkau turun Tuhan di dalam Roh Kudus yang hadir di dalam setiap anak-anak Tuhan. Kami akan syukur bahwa pada saat kami merayakan Engkau Tuhan Allah Tritunggal, Roh Kudus yang turun pada kami semuanya. Engkau Tuhan juga memberi kesempatan bagi gereja kami menyelenggarakan sakramen baptis dewasa dan sidi. Bapa kami surga, kami semua sekarang hendak sama-sama hendak membaca Alkitab firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau yang memimpin setiap kami pada saat kami membaca dan pada saat kami merenungkan dan memegang kebenaran untuk perjalanan iman kami. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan, menguraikannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selain kasih Tuhan, di dalam rangka peringatan Pentakosta, mari kita sama-sama membaca. Sekali lagi tadi sudah dibaca di dalam bacaan pertanggapan, tapi tidak apa, kita membaca Galatia 5 ayat 22 hingga yang ke-23. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berbahagialah buat kita semuanya yang telah membaca, yang akan merenungkan dan memegangnya di dalam kebenaran kehidupan iman kita masing-masing. Selain kasih Tuhan, ini adalah budaya buat saudara-saudara yang seusia, yang segenerasi dengan saudara-saudara kita yang baptis dewasa ataupun sidi hari ini, maka hal ini tidak asing, yaitu K-pop dan juga ada games, ada PUBG, Free Fire, ada juga ML. Selain Tuhan, terlepas daripada kontennya, mungkin ada yang saudara pro, ada juga yang kontra, tetapi saya yakin para orang tua saudara-saudara kurang begitu mengerti apa yang membuat saudara-saudara yang sidi ini enjoy dengan hal-hal ini. Mayoritas mungkin mengetahui ini, walaupun tidak semuanya ngefans banget dengan hal-hal ini. Apalagi saudara-saudara semuanya, para opa-opa, oma, yang atau juga Bapak Ibu yang lahir sebelum 1965, maka konten ini benar-benar sangat jauh daripada pemikiran saudara. Mungkin percakapan saudara mungkin nggak connect dengan mereka. Saudara juga ketika saudara masih muda, para opa, oma ataupun juga yang lahir sebelum 1965, maka masyarakat sekitar hidup saudara ataupun juga keluarga saudara lebih homogen dibandingkan dengan saat-saat ini kita semua bisa merasakan bahwa orang-orang sekitar kita ataupun juga mungkin keluarga-keluarga yang pernah kita kenal lebih heterogen di dalam zaman-zaman yang dulu. Itu juga berpengaruh saudara, tidak hanya di dalam masyarakat, tetapi juga di dalam kehidupan bergereja dan juga di dalam kehidupan berkeluarga. Konflik yang dilatar belakangi oleh ketidaksamaan background, ras ataupun juga generasi
itu menjadi satu tantangan tersendiri buat keluarga-keluarga yang multirasial ataupun gereja yang dipenuhi juga dengan multirasial, multi etnik, jamak seperti gereja kita hari ini. Tantangan besar juga buat kita, gereja kita khususnya kita yang membangun juga gereja kita itu memiliki visi yaitu menjadi gereja yang mewujud nyatakan Kristus. Yang mana kalau sudah buka di dalam aplikasi MGKM, mungkin saudara-saudara yang CD juga sudah mendownloadnya. Kalau belum saudara bisa download. Di dalam aplikasi MGKM ada visi gereja kita. Di situ juga dijelaskan yaitu gereja menjadi representasi perwakilan atau duta Kristus melalui komunitas jemaat. Sehingga dunia dapat melihat, mengenal dan menerima Kristus. Setelah di dalam kemajemukan, heterogenitas seperti gereja kita, membangun jemaat, membangun komunitas, itu adalah tantangan sendiri. Baik secara dalam kebaktian umum, ataupun juga lebih kecil di masing-masing rayon, atau di dalam kelompok share. Itu adalah tantangan tersendiri. Di dalam membangun, mengharmonikan komunikasi, supaya kita sama-sama bisa mengalami pertumbuhan rohani itu. Oleh karena itu kita perlu satu kasih yang unik. Kasih yang unik yang bisa menyatukan komunitas jemaat yang jamak, yang plural. Yang tidak lain bahwa kasih yang unik itu sebenarnya adalah salah satu karakter yang dibaharui oleh Roh Kudus. Di mana kita baca di dalam bacaan tadi adalah dikatakan buah roh ialah kasih. Kasih ini bukan sembarang kasih, tetapi kasih yang unik. Setelah berbicara tentang keunikan kasih atau Roh Kudus, maka kita boleh melihat di dalam bagiannya perikop yang sama, maka itu di ayat 16, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Setelah lihat bahwa buah roh yang kita baca tadi sebenarnya adalah sebuah bagian daripada kitab Galatia ini yang berkontras dengan yang keinginan daging. Dan seluruh surat Paulus kepada jemaat di Galatia itu juga sebenarnya terbagi di dalam dua jalur, saudara. Dua jalur yaitu kehidupan roh dan juga kehidupan di dalam keinginan daging. Hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana pemisahan itu dan bagaimana kasih yang unik dilandasi juga di dalam Galatia ini. Dimulai dengan yaitu ada dua dasar yang bertentangan. Dari pasal 1 itu Paulus kepada jemaat di Galatia mengatakan betapa bodohnya kamu karena kamu mau mengikuti ajakan orang-orang yang mau menyuruh kamu untuk bersunat atau untuk melakukan hukum Taurat lagi. Setelah dikatakan di ayat 6, yaitu 1 ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Nah, yang sebenarnya itu bukan Injil, tetapi itu memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, setelah lihat di sini, bahwa dari pasal pertama dikontraskan Injil Kristus dan Injil yang lain. Nah, apa latar belakangnya? Begini saudara, di antara orang percaya di Galatia itu tidak hanya orang Yahudi yang percaya pada Tuhan Yesus, tetapi juga ada orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani. Dan karena itu di dalam penjelasannya Paulus juga mengatakan bukan hanya di Galatia, tetapi yang aku bawa muridku yang namanya Titus itu juga orang Yunani. Tapi selama dia mengikut aku di dalam pelayanan, Titus tidak pernah dipaksa untuk disunat. Jadi Paulus tidak mengatakan bahwa ketika Injil itu diberitakan, maka didasarkan pada Kristus, pada anugerah Kristus, bukan pada tradisi hukum Taurat, yaitu tradisi juga sunat. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang merasa tidak lengkap kalau tidak disunat.
Dia mendesak orang-orang yang baru percaya seperti ini. Hari ini ada yang baru mengaku di hadapan jemaat supaya mengikuti tradisi Yahudi disunat. Nah, saudara, bagi mereka menganggap bahwa keselamatan itu harus dipenuhi juga dengan yang namanya sunat dan juga melakukan hukum Taurat. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa itu tidak benar karena karya Kristus itu sudah genap. Karya Kristus itu sudah genap sehingga Kristus itu mati buat saudara-saudara dan saya. Kristus juga dia menebuskan, mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Saudara diajak untuk mendasarkan kehidupan iman pada Injil yang benar. Yaitu pada Alkitab, firman Tuhan kita yang memberitakan tentang Kristus yang mati buat saudara dan saya, dan juga menebuskan dosa saudara dan saya. Tetapi melihat saudara bahwa tidak hanya di dalam zaman yang masa lalu, di dalam penulisan surat Galatia, tetapi hari ini juga ada tawaran-tawaran yang lain untuk yang sepertinya menyenangkan telinga, yang juga kelihatannya sama seperti Injil. Nah, buktinya saudara, saya yakin saudara-saudara semuanya yang aktif di dalam media sosial, saudara juga menerima setiap harinya. Ada yang mengucapkan selamat pagi, ada juga yang mengucapkan kepada saudara mengirimi quote atau kutipan-kutipan untuk motivator-motivator yang menyemangatkan saudara untuk hidup lebih baik dan hidup lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Dan menuju ke depan lebih baik, lebih dipandang orang lebih sukses dan sebagainya. Tetapi ingat saudara bahwa kutipan-kutipan ataupun juga perkataan-perkataan filsuf ataupun juga perkataan-perkataan orang pandai, orang bijaksana, orang profesor dan sebagainya yang tidak dilengkapi dengan Kristus mati menebuskan dosa-dosa saudara dan memberikan keselamatan buat saudara, itu sebenarnya hanya berita kabar baik palsu. Satu tips-tips kehidupan zaman sekarang, tetapi bukan untuk kehidupan yang akan datang bersama dengan Kristus. Itulah salah satu bentuk Injil palsu di dalam zaman ini. Injil adalah berita kabar baik, tetapi kalau tidak memberitakan Kristus, maka itu bukanlah Injil yang sebenarnya. Apapun yang saudara temukan di Instagram saudara, di TikTok dan sebagainya, kalau tidak memberitakan yang namanya Injil yang benar, itu bukan Injil yang sebenarnya. Itu hanya pengisi waktu saudara untuk ketika saudara membaca media sosial, tetapi itu bukan sebenarnya Injil yang sebenarnya. Pertanyaan buat kita semuanya, buat juga yang CD hari ini, apakah kita mau hidup menurut Injil? Yang mana di dalam 1 Korintus 15 itu jelas, yaitu Injil itu adalah berita keselamatan tentang Kristus mati buat saudara dan saya, dan dia bangkit, dia hidup. Atau kita mau diombang-ambingkan berita Injil yang lain, penting untuk kita renungkan. Bukan hanya hari ini mengaku di hadapan jemaat, ya saya berjanji, saya bersedia mau mengikut engkau seumur hidup, amin. Bukan hanya itu, tetapi perlu kembali kepada dasar hidup yang benar, yaitu Injil. Berikutnya, setelah daripada di dalam Galatia, tidak hanya dasarnya, tetapi juga tentang pekerjaan roh. Hari ini kita merayakan Roh Kudus. Tentang Roh Kudus, maka kita merayakan, kita mengingat pada 10 hari yang lalu, yaitu hari kenaikan. Yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, dan juga Samaria sampai ke ujung bumi. Roh Kudus dikatakan dengan kata turun. Seakan-akan dia berbentuk fisik dari atas ke bawah. Tetapi sebenarnya dia sekali lagi itu adalah roh
maka itu adalah satu metafora dari tempat yang tinggi ke bawah. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 itu dikatakan, lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk dikatakan. Setelah kalangan gereja-gereja tertentu sangat menyukai Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dan juga dengan kata dipenuhi oleh Roh. Dipenuhi oleh Roh, maka bermanifestasi bisa berbicara di dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Setelah dipenuhi itu adalah sebenarnya kata kerja yang bersifat aktif, dipenuhi, dan juga objeknya seringkali adalah objek yang fisik gitu. Tetapi kalau di dalam bahasa Yunani di Alkitab kita, maka ternyata kata yang sama dipakai juga untuk satu ekspresi. Ekspresi misalnya rasa takjub, rasa tercengang. Kisah Para Rasul 3 ayat 10. Walaupun di Alkitab kita tidak dituliskan dipenuhi, karena itu diganti dengan kata sangat takjub dan tercengang. Tetapi kata aslinya di dalam bahasa Yunani itu ada kata dipenuhinya, yang memiliki arti bahwa para murid itu sangat-sangat merasa takjub, tercengang. Yang lainnya Kisah Pasal 4 ayat 31 itu juga sama, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan 5 ayat 17 itu satu ekspresi. Orang-orang itu dipenuhi dengan rasa iri hati. Jadi satu ekspresi yang juga tak berbentuk, satu feeling iri hati. Bagian yang lain juga rasa marah, juga menggunakan kata dipenuhi. Ayat yang lain saudara di dalam Injil Yohanes itu memiliki akar kata yang sama ketika ada wanita yang membuka botol minyak dan baunya semerbak memenuhi ruangan. Jadi kata penuh itu juga ada objek yang mengisinya adalah udara, bau minyak wangi yang mengisi ruangan. Setelah di sini kita melihat bahwa penulis kitab ketika menggandengkan dengan kata Roh Kudus sebenarnya bisa dikatakan bahasa manusia memiliki keterbatasan. Memiliki keterbatasan untuk bagaimana Tuhan itu ada di dalam kehidupan manusia. Cuman bisa ditulis dengan kata dipenuhi. Tapi kita perlu tahu bahwa Roh Kudus bukan benda minyak angin, minyak wangi yang juga semerbak ataupun cairan. Sehingga seperti di dalam pujian mengalirlah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus. Perlu diketahui bahwa Roh Kudus bukan benda, tetapi Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yang mana Roh Kudus memiliki kuasa yang luar biasa, sehingga dapat dikatakan bahwa ketika Roh Kudus dipenuhi artinya seluruh kehidupan. Roh Kudus memenuhi hidup saya, berarti Roh Kudus menguasai hidup saya seluruhnya. Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, artinya Roh Kudus menguasai kehidupan saudara sepenuhnya. Setelah jadi ketika kita membaca kata dipenuhi, perlu kita memiliki satu konotasi pemahaman, bukan liquid, cairan atau udara, tetapi kuasa Tuhan mengisi, mengubahkan kehidupan saudara. Setelah dikaitkan dengan yang namanya buah Roh Kudus, maka buah Roh Kudus dimulai di ayat 16 itu, jadi tidak hanya di awal dasar daripada keimanan itu dipertentangkan karena kondisinya, tetapi juga dikaitkan terus oleh Tuhan Paulus sampai kepada tentang Kristus, keimanan, dan juga melakukan hukum Taurat itu dikontraskan pada pasal 5 ini adalah hidup menurut roh atau hidup menurut keinginan daging. Maka ketika kita berbicara tentang buah roh, di waktu-waktu yang lalu saya pernah mendengar tentang pengkhotbah ataupun juga hamba Tuhan yang berbicara tentang buah-buah roh. Nah, sebenarnya ini tidak bisa dikatakan sebagai kata buah-buah roh, tetapi hanya buah roh. Apa artinya buah roh? Bisa dikatakan
buah itu adalah sesuatu yang hasil dari di mana kuasa Roh Kudus ada di dalam pribadi anak-anak Tuhan. Ketika kuasa Roh Kudus hadir di dalam pribadi anak-anak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, maka kuasa Roh Kudus bisa mengubahkan karakter hidup lama saudara dan saya menjadi karakter yang baru yang dibaharui oleh Tuhan. Yaitu karakter kasih, karakter sukacita, ada juga damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Setelah ini dikontraskan dengan yang namanya perbuatan daging. Perbuatan daging itu jauh daripada kekudusan. Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, iri hati, persekongkolan, perpecahan. Setelah maka kita perlu mengingat bahwa kalau kita katakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita meyakini kita adalah anak Tuhan, harusnya di dalam setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Kristus juga boleh menunjukkan kasih dari Roh Kudus, kasih yang unik, kasih yang boleh menyatukan keheterogenitasan, kemajemukan daripada persekutuan kita, gereja kita. Kasih yang boleh memahami satu dengan yang lainnya, walaupun ada perbedaan pendapat, tetapi kita harus memikirkan bahwa kita disatukan Tuhan di dalam penebusannya. Oleh karena itu, kita perlu untuk memahami satu dengan yang lainnya dan juga menyatukan. Sekiranya bahwa ada jemaat yang masih suka bergosip atau suka kemudian untuk mempertajam perbedaan atau juga mempertajam untuk satu perselisihan atau membuka lebih lebar, maka perlu dipertanyakan, benarkah bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup saudara? Atau sebenarnya keinginan kedagingan, keinginan untuk kemudian menganggap diri lebih benar daripada jemaat-jemaat yang lainnya, perlu untuk direnungkan. Setelah maka hidup oleh Roh itu, maka kasih adalah kasih yang dipimpin oleh Roh, kasih yang kudus, bukan kasih kedagingan, bukan kasih yang hawa nafsu, bukan kasih yang selfish, egois. Sukacita juga ada sukacita karena ada rasa damai karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Bukan sukacita karena musik ataupun juga yang katanya musik rohana gitu. Tetapi adalah satu sukacita kegembiraan yang dalam karena Tuhan yang mengisi hidup kita. Begitu juga dengan kesabaran, maka hanya dimungkinkan kalau Roh Kudus ada di dalam hidup saudara dan saya. Kalau menonjolkan keinginan daging, selfish, egoism, maka tidak mungkin bisa melakukan kesabaran, kemurahan, ataupun juga pengendalian diri. Hari ini ketika kita merayakan Pentakosta, keturunan Roh Kudus, kita perlu mengingat biasanya gereja-gereja hanya fokus pada karunia-karunia Roh Kudus, pada bahasa-bahasa roh. Tapi perlu diingat tidak sebatas itu. Tapi karya Roh Kudus, kuasa Tuhan itu, Roh Tuhan bisa mengubah hidup saudara, mengubah hidup saya. Sehingga kita bisa menjadi alat Tuhan yang boleh menyatukan gereja kita, menumbuhkan gereja kita ini dalam satu kasih yang unik, kasih yang dibaharui, dipimpin Roh Kudus, sehingga gereja kita boleh bertumbuh. Khususnya juga di dalam masa-masa kita ada di dalam pemilihan pelayan khusus. Berkali-kali kalau ada pemilihan khusus, baik di gereja ini ataupun juga mungkin di gereja-gereja yang lain, seringkali pemilihan pelayan khusus itu diwarnai dengan riuhnya atau gosip sana-sini tentang ketidakpuasan dari hasil pemilihan. Nah, mari saudara, dengan keyakinan Roh Kudus ada di dalam hidup saudara dan saya, kita relakan, kita dipimpin untuk dipimpin oleh Roh,
Sehingga kita boleh menyatukan jemaat yang majemuk. Kita menerima pimpinan roh atas gereja kita dan meyakini Tuhan bekerja di dalam diri saudara dan saya. Jangan nanti ketika pemilihan ada muncul nama-nama yang tidak sesuai dengan keinginan kita menyalahkan panitia atau kita merasa bahwa ada panitia ada rasa melakukan kecurangan dan sebagainya. Tapi kita yakini bahwa Tuhan boleh bekerja pada semua kita untuk bersama-sama membangun komunitas kita bertumbuh di dalam Tuhan. Akhir kata, take home message buat kita semuanya. Di hari Pentakosta ini, mari setiap kita beri hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga setiap kita menghasilkan karakter hidup, buah roh, kasih yang unik, kasih yang dipimpin roh, kasih yang boleh menyatukan heterogenitas plural daripada jemaat kita bertumbuh dalam Kristus. Bagi saudara-saudara yang di hari ini, maka hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan saudara, maka harus direspon bukan hanya berhenti hari ini saja, tetapi terus-menerus untuk mau tumbuh di dalam firman-Nya. Sebagian besar dari saudara ada yang kelas 2, kelas 3 SMA atau kelas 11, kelas 12. Sekiranya saudara tidak lagi di gereja ini karena saudara berpindah keluar kota karena studi atau pekerjaan, firman Tuhan ini kiranya bisa saudara bawa. Kemanapun saudara hidup, saudara melanjutkan perguruan tinggi atau bekerja di kota yang lain, carilah gereja dan tumbuhlah di sana. Jangan di sini tidak ada orangnya, nomor HP, nomor WA juga tidak lagi bisa dihubungi, nggak tahu kemana, tapi namanya tetap tercatat sebagai anggota jemaat. Nah saudara, itu hal yang kurang baik. Saudara harus tumbuhkan kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam pimpinan roh. Kemanapun saudara hidup, saudara studi, saudara bekerja, dimanapun, carilah gereja dan bertumbuhlah di sana. Dan kalau saudara harus pindah, maka beritahukan pada gereja kita yang tercinta ini. Uruslah surat atestasi, supaya di gereja di mana saudara berada, saudara pun juga dilayani secara maksimal. Saudara bisa terhitung dengan baik, dilayani oleh majelis hamba Tuhan di tempat tujuan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami akan syukur untuk hari Pentakosta. Kami merayakan kehadiran Allah Tritunggal dalam bentuk Allah Roh Kudus yang hadir kepada setiap kami. Tuhan berkati setiap kami dan pimpin supaya kami benar-benar memberi diri sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kami, karakter kehidupan kami membuahkan karakter yang menyenangkan Engkau Tuhan. Dan buat saudara-saudara kami yang hari ini baptis dewasa dan sidi, tuntun seterusnya hari ini dan seterusnya. Baik di Manado, di gereja ini bertumbuh atau di gereja lain, ataupun di luar kota, Tuhan sertai. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.